Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku duduk sendirian di depan rumah. Udara pagi masih sejuk, tapi rasanya hati ini panas. Aku lihat lagi sekali ke sekelilingku. Rumah kayu sederhana yang sudah usang, tanaman bunga di halaman depan yang mulai layu karena jarang disiram, dan jemuran. Pakaian yang berkibar pelan terkena angin. Ini mungkin kali terakhir aku melihat semua ini. 24 tahun. Aku lahir dan besar di Bandung, tepatnya di daerah Cimahi. Keluarga kami biasa aja. Ayahku dulu tukang ojek, ibuku ibu rumah tangga. Aku punya satu adik laki-laki yang sekarang kuliah di UPI Bandung, tapi sayangnya ayahku udah meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung. Sejak itu, hidup kami berubah. Aku sempat kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung, jurusan ekonomi. Tapi baru sampai semester 3, aku harus putus kuliah karena nggak sanggup bayar biaya semester. Ibu bisa bantu banyak, dan adikku juga harus tetap sekolah. Akhirnya, aku memutuskan untuk bekerja. Pertama kali kerja, aku jadi kasir di minimarket. Gajinya pas-pasan, cuma cukup buat beli beras sama sayur. Setelah itu, aku coba jadi penjual online, jualan baju bekas impor dari Thailand. Lumayan sih, tapi nggak stabil. Kadang ada hari-hari di mana aku nggak laku jualan apa-apa selama seminggu, ditambah lagi. Beberapa bulan lalu, adikku hampir drop out karena nggak bisa bayar uang semester. Dia udah bilang ke ibu, kalau mau keluar dari kampus aja, bayar bisa kerja dan bantu ekonomi keluarga. Tapi ibu menangis waktu dengar itu. Aku juga sedih banget. Saat itu, aku merasa seperti nggak berguna. Aku udah mencoba segala cara, tapi tetap aja uang selalu habis duluan. Sampai suatu hari, temanku, Rina, ngasih tahu aku tentang program menjadi TKW ke luar negeri. Katanya, gaji besar, bisa kirim uang ke keluarga setiap bulan, bahkan bisa dapat bonus besar kalau berhasil kerja lebih dari 2 tahun. Aku sempat ragu. Kerja di luar negeri, jauh dari keluarga, pasti bakal susah. Tapi Rina meyakinkanku, Siti, kamu kan single, gak ada pacar atau suami yang perlu kamu tinggalin. Lagian, kamu bisa bikin keluarga bangga kalau bisa bantu adikmu kuliah sampai tamat. Setelah mikir-mikir seminggu, akhirnya aku putuskan untuk ikutan. Aku datang ke agen TKW di Cibiru. Prosesnya panjang, ada tes kesehatan, wawancara, pelatihan singkat, bahkan harus mengikuti pembekalan mental dan bahasa dasar. Aku nggak nyangka ternyata banyak banget prosesnya. Aku didaftarkan untuk kerja di Afrika Selatan. Majikannya keluarga Arab yang tinggal di Cape Town. Mereka butuh asisten rumah tangga. Gajinya katanya lumayan, bisa sampai 30 juta rupiah per bulan. Belum termasuk uang makan dan tempat tinggal. Tentu saja, itu semua terdengar sangat menjanjikan. Tapi tentu aja, ibu awalnya nggak rela aku pergi. Waktu itu dia nangis, terus waktu aku kasih tahu rencana kerja ke luar negeri. Kenapa harus jauh-jauh? Di sini aja bisa cari kerja, Siti, katanya sambil peluk aku erat-erat. Aku hanya bisa peluk balik ibu dan bilang, Ibu, aku nggak tega lihat adek harus drop out. Ini kesempatanku buat bantu keluarga. Aku janji, aku akan baik-baik di sana. Aku pasti pulang. Adikku juga nangis waktu pamitan. Dia minta maaf karena merasa jadi beban. Aku elus kepala dia dan bilang, kamu itu harapan keluarga kita. Kamu harus tamat kuliah, jadi orang penting, biar nanti kamu bisa bantu ibu juga. Besoknya, aku bersiap-siap, packing barang-barang, bawa baju secukupnya, foto keluarga, dan Al-Quran kecil. Aku juga bawa ale-ale dari ibu, keripik singkong pedas dan dodol Garut. Katanya,
biar nggak lupa rasa Indonesia. Bandara Hussein Sastranegara penuh sesak. Aku ditemani ibu dan adikku. Sebelum masuk ke ruang keberangkatan, aku sempat makan bubur ayam bareng mereka. Kami ngobrol santai, tapi di dalam hati rasanya remuk banget. Ayo, jaga diri baik-baik ya nak, kata ibu sambil menyeka air matanya. Iya bu, aku pasti jaga diri. Kalau udah kirim uang pertama, ibu beli beras banyak ya, jangan hemat-hemat. Adikku peluk aku rat-rat. Abang doain kakak selalu di sana. Jangan lupa sholat, jangan lupa dizikir, jangan lupa. Aku tersenyum meski mataku mulai berkaca-kaca. Iya, abang, aku pasti ingat semua nasihat kalian. Setelah itu, aku masuk ke area keberangkatan. Dari keyohan, aku lihat ibu dan adikku berdiri di belakang pagar, melambai-lambai. Aku lambai balik. Tapi begitu pesawat lepas landas, air mataku gak bisa ditahan lagi. Aku menangis, diam-diam. Menangis karena sedih, takut, dan juga harapan. Ini adalah langkah terbaik yang bisa aku ambil demi keluargaku. Perjalanan dari Bandung ke Cape Town cukup melelahkan. Ada transit di Singapura selama 5 jam, lalu lanjut ke Dubai, dan akhirnya sampai di Cape Town. Setelah 20 jam di udara, aku gak bisa tidur selama penerbangan. Otakku dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi nanti. Aku bertemu majikan langsung atau tidak? Apakah aku akan langsung mulai kerja? Bagaimana kalau majikannya galak? Saat turun dari pesawat, udara Cape Town terasa dingin. Langitnya biru cerah, jalanan rapi, mobil-mobil besar berlalu lalang. Aku dibawa ke kantor agen penyalur TKW di sana. Di sana, aku ketemu sama beberapa TKW lain dari negara Asia Tenggara. Kebanyakan dari Filipina dan Vietnam. Aku dikasih briefing singkat tentang aturan kerja, hak-hak pekerja, dan budaya lokal. Aku juga diberi nomor kontak darurat jika terjadi masalah. Aku lega juga ada sistem yang cukup baik di sini. Beberapa jam kemudian, aku dijemput oleh sopir keluarga majikanku. Mobilnya Mercedes hitam mengkilat. Aku naik dan langsung dibawa ke rumah majikan. Rumahnya, wow, aku gak pernah bayangkan ada rumah segede ini di dunia nyata. Tinggi, besar, dengan taman luas, dan kolam renang yang bersinar di bawah sinar matahari. Ada gerbang besi yang otomatis terbuka saat mobil mendekat. Aku dibawa masuk ke dalam. Di dalam, semuanya terlihat mahal. Sofa kulit, lampu kristal, lukisan-lukisan besar di dinding, karpet tebal yang empuk. Bahkan, aroma rumahnya beda wangi parfum dan lilin aromaterapi. Aku langsung diperkenalkan dengan keluarga majikan. Ada Tuan Salman, istri pertama bernama Fatimah, dan anak-anak mereka yang jumlahnya 4 orang. Anak-anaknya ramah, tapi Fatimah, pandangan matanya dingin. Dia bicara bahasa Inggris, tapi aku bisa pahami karena sudah dilatih sebelum berangkat. Dia tunjukkan kamarku yang cukup besar. Ada kamar mandi dalam, AC, dan kasur empuk. Aku kaget. Selama ini, aku pikir TKW di luar negeri pasti kerja keras dan hidup susah. Nyatanya, aku malah ditempatkan di kamar yang lebih enak dari kamar kosku. Dulu, esok paginya, aku mulai kerja. Tugas utamaku adalah membantu urusan rumah tangga. Masak, bersih-bersih, menjaga anak-anak, dan menyiapkan segala keperluan keluarga. Aku kaget karena Tuan Salman sering datang ke dapur. Padahal, biasanya majikan jarang kelihatan. Tapi dia sering tanya ini tuh, bahkan kadang memberiku tips memasak ala Timur Tengah. Fatimah mulai curiga. Aku bisa lihat dari caranya memandangku. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Toh, aku hanya pekerja. Aku hanya ingin bekerja dengan baik, dapat gaji, dan cepat pulang ke keluargaku. Malam itu, aku baru selesai menyetrika baju. Aku sedang membersihkan meja makan ketika Tuan Salman datang. Dia duduk di sofa, memanggilku, "Nuraeni, kamu capek?" Aku jawab iya, sambil tersenyum kecil. Dia lalu bilang, "Kamu hebat, banyak pekerjaan selesai dalam sehari. Kamu orang Indonesia, memang rajin." Aku senyum lagi. "Terima kasih Pak." Tapi entah kenapa, suasana malam itu terasa aneh. Sepi, hanya suara angin dari AC. Dan dia terus memandangiku. Aku buru-buru pamit dan pergi ke kamar. Tapi malam itu,
Aku nggak bisa tidur. Ada firasat aneh di hatiku. Entah apa, tapi aku mulai merasa sesuatu akan terjadi. Aku masih ingat betul hari pertama kerja di rumah besar itu. Cap Town terasa asing bagiku. Dingin, jauh dari rumah, dan segala sesuatunya terasa begitu cepat. Setelah malam pertama yang penuh rasa cemas, aku bangun pagi-pagi banget, jam 5 pagi. Di luar masih gelap, tapi udara sudah terasa menusuk kulit. Aku buru-buru mandi pakai air panas, karena kalau tidak, rasanya seperti disiram es batu. Aku keluar kamar dengan langkah pelan. Rumahnya besar banget, jadi suara langkah sendiri bisa kedengaran jauh. Aku mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan. Roti panggang, telur dadar, teh manis hangat. Aku juga siapin susu dan bubur untuk anak-anak kecil. Jam 7 pagi, Fatima turun duluan. Dia cuma mengangguk singkat padaku tanpa senyum, tapi dia langsung mencicipi roti panggangku, lalu bilang, "Rotinya agak gosong, besok perbaiki." Aku jawab iya, sambil tersenyum sopan. Dalam hati, aku merasa kayaknya bakal susah deh cari hubungan baik sama istri pertama ini. Beberapa menit kemudian, Tuan Salman masuk ke ruang makan. Dia memakai jas labuh, wangi parfum mahal, rambutnya tertata rapi, sorot matanya tajam, tapi tenang. "Selamat pagi," sapanya dalam bahasa Inggris. Aku langsung menjawab, "Selamat pagi, Tuan." Dia duduk di ujung meja, membuka laptop, sambil menyantap sarapan. Setelah selesai, dia melihat ke arahku. "Saya lihat kamu bekerja dengan cepat. Terima kasih atas usahamu." Aku hanya bisa angguk dan tersenyum kecil. Rasanya aneh dapat pujian dari majikan. Biasanya kan mereka jarang ngomong. Lebih dari ambilkan ini atau taruh itu. Hari demi hari berlalu. Rutinitasku cukup padat. Pagi, persiapkan sarapan. Antarkan anak-anak ke sekolah siang. Bersih-bersih rumah, belanja, masak makan siang sore. Ambil anak-anak dari sekolah. Bantu PR, siapkan makan malam-malam, setrika baju, lipat pakaian. Pastikan semua kamar rapi. Aku benar-benar fokus pada pekerjaanku. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa dipercaya, bahwa aku layak mendapat upah yang janjikan. Dan tentu saja, agar bisa kirim uang pulang ke keluargaku. Dari bulan pertama, aku sudah mulai kirim uang ke ibu. Meski jumlahnya belum besar, tapi cukup untuk biaya semester adikku. Ibu selalu kirim pesan WhatsApp, "Alhamdulillah, Nak, Adek udah bayar uang kuliah. Kamu jaga diri ya, jangan lupa makan yang cukup." Balasan aku selalu sama, "Iya Bu, aku baik-baik aja di sini, jangan khawatir." Padahal ada banyak hal yang gak aku ceritain. Seiring waktu, Tuan Salman mulai sering kelihatan di dapur. Padahal dulu, dia cuman lewat-lewat aja. Sekarang, dia sering berdiri di pintu, sambil menatapku bekerja. Kadang nanya itu, meskipun gak penting banget. Suatu sore, saat sedang menyetrika baju, dia masuk ke kamar kerjaku. "Aku lihat kamu selalu rajin, bahkan kadang bekerja sampai larut malam." Aku cuma jawab, "Saya ingin semua pekerjaan selesai tepat waktu." Dia tersenyum tipis. "Di Indonesia, kamu punya pacar?" Pertanyaan itu membuatku kaget. Aku jawab cepat, "Enggak Tuan, saya belum punya pasangan." Dia mengangguk, lalu berkata, "Sayang sekali, gadis sepertimu seharusnya punya seseorang yang peduli padamu." Aku langsung diam, nggak tahu harus jawab apa. Suasana terasa canggung. Aku buru-buru tutup percakapan dengan bilang, "Maaf, saya mau lanjut setrika dulu." Dia akhirnya pergi, tapi pandangannya tetap tinggal di pikiranku. Anak-anak majikan sangat ramah. Mereka berempat, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang paling kecil baru 5 tahun. Sering minta dibacakan buku sebelum tidur. Salah satu dari mereka, Sarah, sering bertanya tentang Indonesia. "Nuraini, di Indonesia panas ya? Apa hujan juga di sana?" "Iya, di sana hujan juga. Cuma beda musim aja." "Ada harimau?" "Aku suka harimau." Aku ketawa kecil, "Ada. Tapi di kebun binatang aja. Kalau di rumah orang, nggak ada." Sarah senyum lebar. "Kalau kamu pulang, ajak aku ya ke Indonesia." Aku hanya bisa tersenyum. Aku nggak tahu kapan aku bisa pulang. Aku juga nggak tahu apakah aku akan pulang sebagai pekerja biasa atau sebagai sesuatu yang lain.
Aku selalu usahakan video call dengan ibu seminggu sekali. Waktunya nggak tentu, karena koneksi internet di rumah majikan sering lemot. Tapi, kalau berhasil, itu adalah momen yang paling aku tunggu. Ibu selalu tampak tua di layar HP. Rambutnya mulai putih, pipinya agak kendur. Aku tahu dia capek, tapi dia selalu bilang, "Ibu baik-baik aja. Kamu fokus kerja di sana." Adikku juga sering ikutan video call. Dia bilang kalau nilai-nilainya bagus dan dia udah daftar beasiswa. Aku lega dengar itu. Tapi ada satu hal yang gak aku ceritain ke mereka. Aku mulai merasa aneh. Tuan Salman sering memanggilku ke ruang kerjanya. Katanya, cuma untuk bicara soal pekerjaan. Tapi kadang-kadang dia bicara tentang hidupku, tentang masa lalu, keluargaku. Kenapa aku rela pergi jauh-jauh dari rumah? "Kamu sayang keluargamu?" tanyanya suatu hari. "Iya, Tuan, saya sayang banget sama mereka." Dia diam sejenak, lalu berkata, "Kamu hebat, orang yang mau korban untuk keluarga itu langka." Aku cuma bisa senyum kecil, tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti ada yang gak aman. Fatima mulai curiga. Aku bisa lihat dari caranya memandangku. Dia mulai lebih sering mengawasi. Bokon kedang. Dia datang ke dapur hanya untuk memastikan aku nggak sendirian. Malam itu, hujan deras. Aku selesai kerja jam 10 malam. Aku sedang membersihkan meja makan. Ketika Tuan Salman masuk lagi, sendirian, "Besok kita libur. Aku akan ke Dubai untuk urusan bisnis. Aku titip anak-anak sama kamu ya." "Iya, Tuan. Saya pasti jaga mereka baik-baik." Dia diam sejenak. Lalu, dia berkata, "Aku merasa kamu beda dari pembantu yang lain. Kamu punya hati." Aku langsung merinding. Aku takut. Aku buru-buru bilang, "Terima kasih Tuan, saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik." Dia tersenyum, lalu dia pergi. Aku berdiri sendirian di tengah ruang makan. Hujan deras di luar, tapi di dalam hatiku bergemuruh. Besok paginya, Tuan Salman berangkat ke Dubai. Aku lihat dia pergi sambil bawa koper besar dan diantar oleh sopir pribadi. Fatima tidak banyak bicara. Dia hanya mengantarkan suaminya sampai mobil keluar gerbang. Aku pikir hari itu akan berjalan seperti biasa anak-anak sekolah. Aku bersih-bersih, masak siang, setrika, dan nanti sore jemput mereka pulang. Tapi ternyata hari itu nggak semudah yang aku bayangkan. Jam 11 siang, Fatima memanggilku dari ruang keluarga. "Nuraeni," katanya dengan nada datar. "Aku mau kamu ganti spray semua kamar, termasuk kamar suami." Aku langsung angguk. "Iya, Bu. Aku mulai dari kamar anak-anak dulu. Gampang. Tinggal lepas spray lama, pasang yang baru." Tapi begitu sampai di kamar Tuan Salman, rasanya beda banget. Kamar itu besar, tempat tidurnya king size, ada sofa panjang di depan TV raksasa. Bau parfumnya masih tercium. Di meja nokas ada foto keluarganya, dan di sudut ada sebuah kalung emas kecil dalam kotak beludru. Aku coba fokus aja, ganti spray, rapikan selimut, ambil baju bekas untuk dibawa ke mesin cuci. Tapi tiba-tiba HP-ku berdering, panggilan dari ibu. Aku buru-buru angkat. "Assalamualaikum nak." "Iya Bu." "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Adik baru aja terima beasiswa." "Penuh?" "Alhamdulillah nak. Kamu harus bangga sama adik." Aku senyum lebar. "Wah, hebat banget adik." Aku doain semoga bisa tamat dengan nilai bagus ya. "Ya Allah, Ibu juga bangga sama kamu. Cuma Ibu khawatir kamu sendirian di sana." "Apa kabar majikan-majikan kamu?" "Baik ya." Aku diam sejenak. Nggak tahu harus jawab apa. Akhirnya cuma bilang, "Iya Bu, semua baik-baik aja." Aku juga baik-baik aja. Selesai telepon, aku lanjut kerja. Tapi hatiku nggak tenang. Setelah selesai ganti spray, aku turun ke dapur. Fatima sedang duduk di sana, minum teh manis. Dia menatapku tanpa ekspresi. "Kamu habiskan waktu lama di kamar suami," katanya dalam bahasa Inggris. Aku langsung menjawab cepat, "Saya hanya ganti spray Bu, sama seperti kamar lainnya." Dia diam, lalu berkata, "Jaga dirimu. Jangan buat kesalahan." Aku hanya bisa angguk. Aku ngerti maksudnya. Dia curiga padaku, tapi aku nggak salah apa-apa. Aku cuma pekerja, hanya ingin uang kiriman tetap lancar, adikku bisa kuliah, dan ibuku bisa hidup lebih tenang.
Beberapa hari setelah Tuan Salman pulang dari Dubai, dia mulai lebih sering muncul di dekatku. Bahkan saat istri pertama ada di rumah. Suatu sore, aku sedang nyiapin makan malam. Aku lagi tumis sayur. Tiba-tiba dia masuk ke dapur. "Bau masakanmu enak," katanya. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih Tuan." Dia berdiri cukup dekat. Terlalu dekat. Aku agak gelisah. "Kamu punya rencana masa depan?" tanyanya. Aku jawab pelan. "Saya ingin pulang ke Indonesia, ingin bantu keluarga." Itu saja. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu ingin hidup yang lebih baik, kamu nggak harus pulang." Aku langsung bingung. "Maksud Tuan?" Dia tersenyum samar. "Kamu cantik, rajin, peduli sama orang lain. Sayang sekali kalau kamu cuma jadi pembantu." Aku langsung merinding. Aku buru-buru bilang, "Maaf Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan baik." Dia akhirnya pergi. Tapi pandangannya masih tinggal di pikiranku. Malam itu, aku video call sama Rina, teman TKW ku dari Filipina. Kami sering ngobrol kalau udah capek kerja. "Rin, aku bingung. Majikanku, dia mulai aneh." Rina langsung serius. "Aneh gimana? Dia galak? Kasar?" "Enggak, malah ramah. Tapi terlalu perhatian, sering nanya ini itu, kadang bilang aku cantik." Aku takut, Rin. Rina napas sensitif. "Waspada ya. Kalau majikan laki-laki mulai perhatian lebih dari biasanya, itu bahaya. Mereka bisa janji apa aja. Tapi akhirnya kita yang jadi korban." Aku diam. Aku tahu Rina benar. Aku pernah dengar cerita TKW yang dijanjikan nikah, tapi ujung-ujungnya malah dipaksa jadi simpanan atau diperlakukan buruk. Tapi aku nggak bisa protes. Aku cuma bisa diam. Aku takut kalau aku melawan, aku bisa dikeluarkan. Uang kiriman ke ibu akan berhenti. Rina menatapku lewat layar. "Dengarkan aku, Siti. Jangan biarkan mereka main-main dengan hidupmu. Jangan percaya janji manis. Fokus pada tujuan awalmu. Bantu keluarga, lalu pulang." Aku angguk pelan. "Iya Rin, aku akan berusaha." Beberapa hari kemudian, hujan deras lagi. Aku sudah selesai kerja, jam 10 malam. Saat aku mau naik ke kamarku, Tuan Salman memanggilku dari ruang kerjanya. "Nuraeni, masuk sebentar." Aku ragu, tapi aku tetap masuk. Ruangan itu redup, lampu hanya menyala separuh. Bau parfumnya kuat. Dia duduk di kursi kulit hitam, tangannya bertumpu di dagu. "Duduk," katanya. Aku duduk di kursi kecil di depannya. "Saya tahu kamu takut, tapi percayalah, saya tidak akan menyakitimu." Aku diam, takut bicara. "Kamu tahu kenapa saya memilihmu sebagai asisten pribadiku?" Aku menggeleng pelan. "Karena kamu beda, kamu punya hati, kamu rela pergi jauh demi keluarga. Itu langka. Dan saya merasa kamu pantas mendapat hidup yang lebih baik." Aku mulai gemetar. "Saya hanya ingin bekerja, Tuan. Saya tidak butuh apa." Dia tersenyum tipis. "Saya bisa memberimu lebih dari sekadar gaji. Rumah, mobil, uang, bahkan status." Aku langsung bingung. "Status?" Dia menatapku dalam-dalam. "Saya bisa menikah dengan syarat satu. Kamu harus menjadi istri kedua saya." Detik itu juga, dunia terasa goyah. Aku membeku, mulutku kering. Otakku nggak bisa mikir jernih, Tuan. Saya tidak bisa. Dengarkan dulu. Saya akan berikan kamu mas kawin, 25 miliar rupiah. Kamu bisa pulang ke Indonesia. Dengan uang itu, keluargamu akan sejahtera. Tidak akan susah lagi. Menelan ludah. "Tapi, Fatimah, anak-anak, Fatimah tahu, ini tradisi kami. Suami boleh menikah lagi, dan anak-anak akan tetap hormat padamu." Aku menutup mata sejenak. Bayangan wajah ibu dan adikku muncul. Uang 25 miliar. Itu yang sangat besar, cukup buat mereka hidup tenang selamanya. Tapi, apakah aku rela? Apakah aku rela jadi istri kedua? Jadi bagian dari keluarga yang bukan milikku? Jadi wanita yang dicela oleh istri pertama? Aku menggeleng pelan. "Saya tidak bisa, Tuan. Saya bukan tipe wanita yang bisa hidup seperti itu." Tuan Salman menatapku lama. Lalu dia berkata, "Pikirkan dulu. Jawabanmu tidak harus hari ini." Aku langsung berdiri. "Terima kasih, Tuan. Saya permisi." Aku keluar dari ruang kerjanya.
dengan langkah gemetar. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru ke kamar, menutup pintu, dan menangis diam-diam. Aku tidak tahu harus apa, aku tidak tahu harus kemana. Dan aku mulai sadar bahwa kemewahan rumah besar ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku nggak bisa tidur semalaman. Uang 25 miliar terus terngiang-ngiang di kepala. Aku bayangkan wajah ibu tersenyum karena nggak perlu khawatir lagi soal biaya hidup. Aku bayangkan adek lulus kuliah dengan predikat kamlot. Aku bayangkan rumah kecil sederhana yang kami beli bersama. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan bagaimana rasanya jadi istri kedua, hidup di bawah tekanan istri pertama, dihina, dianggap sebagai orang yang mencuri suami orang, dan yang paling parah, hidup tanpa cinta. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak dan pikiran kacau. Aku kerja, seperti biasa, masak, setrika, jemput anak-anak. Fatima tetap dingin seperti biasa. Tuan Salman jarang kelihatan. Aku kira dia sudah lupa dengan tawaran anehnya malam itu. Tapi ternyata, beberapa hari berlalu. Aku sedang menyetrika baju, saat HP-ku bergetar. Panggilan masuk dari ibu. Aku buru-buru angkat. Assalamualaikum nak. Iya bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Suara ibu terdengar lemah. Nak, adik baru aja dikeluarkan dari asrama. Biaya sewa kamar belum dibayar. Aku langsung panik. Berapa kurangnya bu? 2 juta rupiah, 2 juta, tapi ibu belum ada uang kiriman bulan. Ini, kamu, masih oke di sana? Gajimu lancar? Aku diam sejenak. Gaji memang lancar. Tapi aku baru saja kirim sebagian besar bulan lalu. Sekarang, hanya tersisa 1.500.000. Aku harus pilih, kirim semua ke ibu, atau simpan untuk darurat. Aku tarik napas dalam-dalam. Iya bu, gaji saya lancar. Saya akan kirim besok ya bu. Ibu lega. Alhamdulillah, ibu sayang sama kamu nak. Aku juga sayang sama ibu. Setelah telepon selesai, aku duduk sendirian di kamar. Hatiku remuk, aku merasa selalu kekurangan, selalu tidak cukup, selalu dibebani harapan. Dan tiba-tiba, aku teringat tawaran Tuan Salman 25 miliar rupiah. Cukup buat melunasi utang, membeli rumah, menyekolahkan adik sampai tinggi, bahkan membuat ibu pensiun dini dari pekerjaannya sebagai penjahit. Tapi apakah aku rela? Apakah aku rela menjual diri untuk uang? Jam 11 malam, rumah sudah sunyi, anak-anak sudah tidur, Fatima juga sudah menghilang ke kamarnya. Aku baru selesai menyetrika baju dan mau naik ke kamar ketika HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Nuraini, suara Tuan Salman terdengar pelan di seberang sana. Tuan, ada apa? Turun ke ruang kerjaku. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Aku langsung panik. Tapi sudah malam tuan. Besok saja kalau pagi. Ini penting. Turun sekarang. Aku menelan ludah. Tidak enak. Menolak. Aku turun pelan-pelan. Hati deg-degan. Ruang kerjanya redup. Lampu hanya menyala separuh. Bau parfum mahal menyelimuti ruangan. Dia duduk di kursi kulit hitam. Tangan bertumpu pada dagu. Duduk, katanya pelan. Aku duduk di kursi tamu depannya. Jantungku berdebar kencang. Saya lihat kamu masih bingung dengan tawaran saya, katanya. Aku mengangguk pelan. Iya, saya tidak tahu harus jawab apa. Dia menatapku dalam-dalam. Saya tidak akan memaksamu. Ini pilihanmu. Tapi, izinkan saya jelaskan lagi. Saya tidak menawarkan hubungan romantis. Ini hanya transaksi. Kamu menjadi istri sah saya secara hukum. Saya berikan mas kawin 25 miliar. Setelah itu, kamu bebas pulang ke Indonesia. Tidak perlu tinggal di sini. Tidak perlu ikut ritual keluarga. Hanya butuh tanda tangan dan ijab kabul. Aku diam, mendengarkan. Tapi kenapa, Tuan, butuh saya? Tanyaku pelan. Dia tersenyum samar. Karena kamu beda. Kamu punya harga diri. Kamu punya tujuan hidup. Kamu tidak seperti wanita-wanita lain yang datang ke sini hanya untuk cari uang tanpa prinsip. Saya percaya kamu akan menjaga rahasia ini. Kamu tidak akan membuat masalah. Aku mulai menangis pelan. Tapi ini bukan cara yang benar, Tuan. Saya bukan tipe wanita yang bisa hidup seperti itu. Dia menghela napas. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu sudah mulai mempertimbangkan. Aku diam,
Benar juga, aku sudah mulai mempertimbangkan, aku mulai membayangkan, aku pulang ke Bandung, aku kasih ibu uang banyak, adik senyum lebar, karena akhirnya bisa fokus. Kuliah, kami pindah ke rumah baru. Aku buka usaha kecil. Semua masalah keluarga hilang. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan, aku jadi omongan tetangga, aku dianggap penjual diri, aku ditinggal sendirian, tanpa pasangan, tanpa cinta. Aku harus hidup dengan label istri kedua. Aku menangis makin keras. Aku tidak tahu harus pilih mana. Tepat saat itu, pintu ruang kerja mendadak terbuka. Fatima berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, wajahnya marah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" teriaknya dalam bahasa Arab. Tuan Salman langsung berdiri. Dia mencoba tenangkan istrinya. Tapi Fatima tidak tenang. Dia langsung mendekati aku. "Keluar! Kamu tidak pantas ada di sini." Aku langsung berdiri. Aku takut, aku buru-buru keluar dari ruangan, sambil menahan air mata. Di luar, aku lari ke kamar, menutup pintu, menangis diam-diam. Aku sadar, aku sudah terjebak. Aku sudah jadi alat dalam rencana mereka. Dan aku tidak tahu harus kemana. Malam itu, aku dapat pesan WhatsApp dari Rina. "Sid, kamu baik-baik aja? Kamu kayaknya sedih banget. Ada apa?" Aku baca pesan itu berulang-ulang. Aku ingin cerita semua. Tapi aku takut kalau aku cerita, semua akan semakin nyata. Akhirnya aku hanya balas, "Aku baik-baik aja, Rin. Cuma capek aja." Rina balas cepat, "Jangan bohong sama aku. Aku kenal kamu. Kalau kamu sedih, pasti kamu nulis panjang-panjang." Tapi cuma jawab singkat. Artinya, kamu sedang bermasalah serius. Aku menangis lagi. Aku akhirnya tulis, "Rin, majikanku menawarkanku menjadi istri kedua dengan mas kawin 25 miliar. Rina langsung video call aku. Aku angkat, "Siti, dengarkan aku. Jangan percaya. Ini trik mereka. Uang itu manis di mulut, tapi pahit di akhir. Kamu akan disakiti. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan kehilangan harga diri." Aku menangis. "Tapi aku butuh uang itu, Rin. Ibu dan adik butuh." Rina menatapku lewat layar. "Ada banyak cara untuk dapat uang, Sid. Tapi jangan pilih cara yang bisa menghancurkan masa depanmu." Aku mengangguk pelan. "Iya, Rin. Aku akan berpikir ulang." Aku tidak bisa tidur semalaman. Uang 25 miliar terus terngiang-ngiang. Aku bayangkan wajah ibu tersenyum, karena nggak perlu khawatir lagi soal biaya hidup. Aku bayangkan adik lulus kuliah dengan predikat cum laude. Aku bayangkan rumah kecil sederhana yang kami beli bersama. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan bagaimana rasanya jadi istri kedua. Hidup di bawah tekanan istri pertama. Dihina, dianggap sebagai orang yang mencuri suami orang. Dan yang paling parah, hidup tanpa cinta. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak dan pikiran kacau. Aku kerja seperti biasa, masak, setrika, jemput anak-anak. Fatima tetap dingin seperti biasa. Tuan Salman jarang kelihatan. Aku kira dia sudah lupa dengan tawaran anehnya malam itu. Tapi ternyata beberapa hari berlalu. Aku sedang menyetrika baju saat HP-ku bergetar. Panggilan masuk dari ibu. Aku buru-buru angkat. "Assalamualaikum, Nak." "Ya, Bu." "Waalaikumsalam. Ada apa?" Suara ibu terdengar lemah. "Nak, adik baru aja dikeluarkan dari asrama. Biaya sewa kamar belum dibayar." Aku langsung panik. "Berapa kurangnya, Bu?" 2 juta rupiah. Kuma 2 juta. "Tapi ibu belum ada uang kiriman bulan." "Ini, kamu masih oke di sana? Gajimu lancar?" Aku diam sejenak. Gaji memang lancar, tapi aku baru saja kirim sebagian besar bulan lalu. Sekarang hanya tersisa 1.500.000. Aku harus pilih, kirim semua ke ibu, atau simpan untuk darurat. Aku tarik napas dalam-dalam. "Iya, Bu, gaji saya lancar. Saya akan kirim besok ya, Bu." Ibu lega. "Alhamdulillah, ibu sayang sama kamu, Nak. Aku juga sayang sama ibu." Setelah telepon selesai, aku duduk sendirian di kamar. Hatiku remuk, aku merasa selalu kekurangan, selalu tidak cukup, selalu dibebani harapan. Dan tiba-tiba, aku teringat tawaran Tuan Salman 25 miliar rupiah. Cukup buat melunasi utang, membeli rumah, menyekolahkan adik sampai tinggi, bahkan membuat ibu pensiun dini dari pekerjaannya sebagai penjahit. Tapi,
Apakah aku rela? Apakah aku rela menjual diri untuk uang? Jam 11 malam, rumah sudah sunyi, anak-anak sudah tidur. Fatima juga sudah menghilang ke kamarnya. Aku baru selesai menyetrika baju dan mau naik ke kamar ketika HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Nura Eni, suara Tuan Salman, terdengar pelan di seberang sana. Tuan, ada apa? Turun ke ruang kerjaku. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Aku langsung panik. Tapi, sudah malam Tuan, besok saja kalau pagi. Ini penting. Turun sekarang. Aku menelan ludah. Tidak enak. Menolak. Aku turun pelan-pelan. Hati deg-degan. Ruang kerjanya redup. Lampu hanya menyala separuh. Bau parfum mahal menyelimuti ruangan. Dia duduk di kursi kulit hitam, tangan bertumpu pada dagu. Duduk, katanya pelan. Aku duduk di kursi tamu depannya. Jantungku berdebar kencang. Saya lihat kamu masih bingung dengan tawaran saya, katanya. Aku mengangguk pelan. Iya, saya tidak tahu harus jawab apa. Dia menatapku dalam-dalam. Saya tidak akan memaksamu. Ini pilihanmu. Tapi izinkan saya jelaskan lagi. Saya tidak menawarkan hubungan romantis. Ini hanya transaksi kamu menjadi istri sah saya secara hukum. Saya berikan mas kawin 25 miliar. Setelah itu, kamu bebas pulang ke Indonesia. Tidak perlu tinggal di sini. Tidak perlu ikut ritual keluarga. Hanya butuh tanda tangan dan ijab kabul. Aku diam, mendengarkan. Tapi kenapa, Tuan, butuh saya? Tanyaku pelan. Dia tersenyum samar. Karena kamu beda. Kamu punya harga diri. Kamu punya tujuan hidup. Kamu tidak seperti wanita-wanita lain yang datang ke sini hanya untuk cari uang tanpa prinsip. Saya percaya kamu akan menjaga rahasia ini. Kamu tidak akan membuat masalah. Aku mulai menangis pelan. Tapi ini bukan cara yang benar, Tuan. Saya bukan tipe wanita yang bisa hidup seperti itu. Dia menghela napas. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu sudah mulai mempertimbangkan. Aku diam. Benar juga. Aku sudah mulai mempertimbangkan. Aku mulai membayangkan. Aku pulang ke Bandung. Aku kasih ibu uang banyak. Ade senyum lebar karena akhirnya bisa fokus. Kuliah, kami pindah ke rumah baru. Aku buka usaha kecil. Semua masalah keluarga hilang. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan. Aku jadi omongan tetangga. Aku dianggap penjual diri. Aku ditinggal sendirian, tanpa pasangan, tanpa cinta. Aku harus hidup dengan label istri kedua. Aku menangis makin keras. Aku tidak tahu harus pilih mana. Tepat saat itu, pintu ruang kerja mendadak terbuka. Fatimah berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, wajahnya marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriaknya dalam bahasa Arab. Tuan Salman langsung berdiri. Dia mencoba tenangkan istrinya. Tapi Fatimah tidak tenang. Dia langsung mendekati aku. Keluar. Kamu tidak pantas ada di sini. Aku langsung berdiri. Aku takut. Aku buru-buru keluar dari ruangan sambil menahan air mata. Di luar, aku lari ke kamar, menutup pintu, menangis diam-diam. Aku sadar, aku sudah terjebak. Aku sudah jadi alat dalam rencana mereka. Dan aku tidak tahu harus kemana. Malam itu, aku dapat pesan WhatsApp dari Rina. Sid, kamu baik-baik aja? Kamu kayaknya sedih banget. Ada apa? Aku baca pesan itu berulang-ulang. Aku ingin cerita semua. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku cerita, semua akan semakin nyata. Akhirnya aku hanya balas. Aku baik-baik aja, Rin. Cuma capek aja. Rina balas cepat. Jangan bohong sama aku. Aku kenal kamu. Kalau kamu sedih, pasti kamu nulis panjang-panjang. Tapi kamu cuma jawab singkat. Artinya, kamu sedang bermasalah serius. Aku menangis lagi. Aku akhirnya tulis. Rin, majikanku menawarkanku menjadi istri kedua dengan mas kawin 25 miliar. Rina langsung video call aku. Aku angkat Siti, dengarkan aku. Jangan percaya, ini trik mereka. Uang itu manis di mulut, tapi pahit di akhir. Kamu akan disakiti. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan kehilangan harga diri. Aku menangis. Tapi, aku butuh uang itu, Rin. Ibu dan adik butuh. Rina menatapku lewat layar. Ada banyak cara untuk dapat uang, Sid, tapi jangan pilih cara yang bisa menghancurkan masa depanmu. Aku mengangguk pelan. Iya, Rin,
Aku akan berpikir ulang. Besoknya, aku sedang membersihkan taman belakang saat HP-ku berdering lagi. Tuan Salman, aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Siti, kamu sudah putuskan jawabanmu. Aku menahan napas. Belum tuan, saya masih butuh waktu. Kamu harus putuskan sekarang. Keluargamu butuh uang itu kan? Aku terdiam. Betul. Aku menatap langit-langit rumah besar itu. Aku ingat wajah ibu. Aku ingat adik yang hampir drop out. Aku ingat janjiku untuk jadi tulang punggung keluarga. Aku menarik napas panjang, lalu berkata perlahan, "Ya, Tuan, saya terima tawaran Anda." Aku masih ingat hari itu, seperti mimpi buruk yang tidak bisa aku hindari. Setelah mengatakan ya pada Tuan Salman, segalanya berjalan cepat. Aku bahkan gak sempat mikir ulang. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, dia langsung mengatur semuanya. Surat nikah dibuat secara tertutup. Hanya ada saksi dari keluarganya dan seorang penghulu lokal. Aku cuma diminta tanda tangan dan ijab kabul singkat. Semua formalitas selesai dalam waktu kurang dari seminggu. Aku resmi menjadi istri kedua pernikahan. Kami digelar tanpa pesta besar, cuma ada acara kecil di rumah. Hanya dihadiri keluarga, dekat, dan beberapa teman bisnis. Tuan Salman, Fatimah hadir, tapi wajahnya datar. Matanya menatapku dingin. Aku tahu, dia tidak menerima keberadaanku. Anak-anak juga terlihat bingung. Ada yang bertanya, kenapa Nuraini sekarang dipanggil Umi juga? Tapi mereka tidak protes. Mereka ikuti alur hidup keluarga ini. Aku diberikan kamar baru, lebih besar dari kamar asisten sebelumnya. Dihiasi karpet tebal, lampu kristal, dan ranjang besar. Di atas meja rias, ada kalung emas dengan surat nikah yang sudah ditandatangani. Aku melihat diriku di cermin. Aku bukan lagi pembantu. Aku istri sah seorang lelaki kaya. Tapi hatiku kosong. Aku tidak memberitahu ibu atau adik soal pernikahan ini. Aku takut mereka tidak mengerti. Aku takut mereka malah merasa aku telah menjual diri untuk uang. Setiap kali video call, aku tetap pura-pura bahwa aku masih bekerja sebagai asisten rumah tangga biasa. Aku tunjukkan wajah ceria, bilang bahwa aku baik-baik saja, bahwa gaji lancar, bahwa aku sedang menabung lebih banyak untuk mereka. Padahal, aku sedang hidup dalam kepalsuan. Hidupku berubah total. Aku tidak perlu lagi masak, setrika, atau jemput anak-anak. Aku punya pembantu sendiri yang harus melayaniku. Aku tinggal di sayap utama rumah besar itu. Aku punya mobil pribadi, kartu kredit, dan semua fasilitas yang dulunya cuma impian. Tapi rasanya hampa. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuan Salman. Dia jarang pulang. Kalau pulang, dia langsung masuk ke ruang kerjanya atau ke kamar Fatimah. Kami hanya bersapa ketika ada acara keluarga, dan itu pun cuma basa-basi singkat. Aku seperti boneka, hidup di tengah kemewahan, tapi tidak dicintai. Fatimah sangat dominan. Dia adalah ibu dari seluruh keluarga ini. Anak-anak lebih patuh padanya. Bahkan para pembantu juga lebih sering lapor kepadanya daripada kepadaku. Suatu pagi, saat aku sedang sarapan sendirian di ruang makan, dia datang. Langkah kakinya mantap, sorot matanya tajam. "Jangan pernah berpikir kamu sama denganku," katanya dalam bahasa Inggris. Aku diam. "Kamu di sini karena suamiku membutuhkanmu untuk tujuan tertentu. Jangan harap kamu bisa merebut apapun dariku." Aku menelan ludah. "Saya tidak pernah berniat begitu, Bu." Dia mendekat. "Kamu cuma alat, sebuah transaksi. Suatu hari, kamu akan pergi, dan aku akan tetap ada di sini." Aku menunduk. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak punya tempat untuk melawan. Malam itu, aku telepon Rina. Aku sudah tidak kuat lagi menahan perasaan. "Rin, aku udah menikah." Rina langsung syok. "Apa kamu menikah? Dengan siapa?" "Dengan majikanku. Aku jadi istri kedua. Dapat mas kawin 25 miliar. Rina diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu benar-benar melakukan ini?" "Iya." "Dan kamu bahagia?" Aku menangis. "Enggak, Rin. Aku enggak bahagia. Aku merasa seperti penipu. Aku merasa seperti orang yang dijual." Rina menarik napas panjang. "Siti, kamu harus sadar, uang itu memang penting. Tapi kamu nggak boleh hilang harga diri. Kamu nggak boleh biarkan mereka perlakukan kamu kayak barang." Aku mengusap air mata, tapi
Aku nggak bisa mundur sekarang. Aku udah jadi istri sah mereka. Aku nggak bisa pergi begitu aja. Kalau begitu, kamu harus mulai rencana untuk keluar. Simpan uang itu, siapkan jalan pulang, dan jangan biarkan mereka hancurkan masa depanmu. Aku mengangguk. Iya Rin, aku akan coba. Aku mulai menyimpan uang. Meski Tuan Salman memberiku kartu kredit dan fasilitas bebas, aku tetap menggunakan uang mas kawin itu dengan hati-hati. Aku transfer sebagian ke rekening ibu, sisanya aku simpan di bank lokal sini. Aku juga mulai mencari informasi tentang cara meninggalkan keluarga ini. Bagaimana caranya agar bisa pulang ke Indonesia tanpa konflik besar. Aku tidak ingin ribut, aku hanya ingin pulang. Tapi aku tahu, tidak akan mudah. Suatu malam, saat hujan deras, aku sedang duduk di balkon kamarku. Angin dingin menusuk kulit, aku memeluk diriku sendiri, mencoba menghangatkan tubuh. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Assalamualaikum. Suara seorang lelaki terdengar lembut di seberang sana. Iya, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Aku David. Aku kenal kamu dari sopir keluargamu. Aku dengar cerita tentangmu. Maaf kalau aku berani menghubungi kamu. Aku langsung curiga. Ada apa? Saya cuma ingin bicara. Saya dengar kamu merasa kesepian di sana. Saya ingin membantumu. Aku menelan ludah. Kamu siapa sebenarnya? Aku pekerja sosial di komunitas TKW di Cape Town. Saya bisa bantu kamu kalau kamu mau pulang. Aku terdiam. Hatiku mulai berdebar. Apakah ini jalan keluar? Atau ini hanya jebakan lain? Aku masih ingat betul malam itu. Hujan deras membasahi Cape Town. Suara tetesan air di atap balkon terdengar seperti alunan musik sedih. Aku duduk sendirian, memeluk diri sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang dingin. HP-ku berdering lagi. Yang sama, David. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Assalamualaikum, katanya lembut. Iya, waalaikumsalam. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku tadi. Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya orang biasa, tapi aku pernah bantu beberapa TKW yang ingin pulang ke negaranya. Aku tahu kondisi mereka, dan dari sopir keluargamu, dia bilang, kamu tidak bahagia. Aku diam. Kenapa kamu peduli? Karena aku percaya, setiap orang berhak hidup dengan harga diri. Kamu bukan alat, kamu bukan transaksi, kamu manusia. Dan kamu pantas dicintai. Aku menelan ludah. Mendadak, rasanya seperti ada cahaya kecil di tengah gelap. Kami ngobrol cukup lama. Dia bertanya tentang hidupku di rumah besar ini. Aku jawab pelan-pelan, ceritakan semuanya. Tentang Fatima, tentang Tuan Salman, tentang bagaimana aku merasa cuma jadi alat. Dia mendengarkan tanpa menyela. Saat kami selesai ngobrol, dia berkata, kalau kamu serius mau pulang, aku bisa bantu, tapi kamu harus hati-hati. Keluarga itu pasti tidak akan rela melepaskanmu begitu saja. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, tapi aku nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Aku akan carikan jalannya. Tapi kamu harus sabar, dan kamu harus jaga diri. Aku angguk meski dia tidak bisa melihatku. Iya, David, terima kasih. Setelah malam itu, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Ada orang di luar sana yang peduli, yang tidak melihatku sebagai istri kedua atau alat untuk uang. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, David kirim pesan WhatsApp. Besok jam 10 pagi, aku akan datang ke depan toko bunga di ujung jalan. Kalau kamu punya waktu, kita bisa ketemu. Langsung, aku baca pesan itu berulang-ulang. Jantungku berdebar. Ini mungkin kesempatan pertama aku keluar dari rumah besar ini. Keluar dari penjara emas ini. Aku putuskan untuk pergi. Besoknya, aku pura-pura pergi belanja. Aku bilang ke pembantu bahwa aku butuh beberapa hal untuk dapur. Mereka percaya. Aku naik mobil pribadiku dan menuju lokasi pertemuan. Di depan toko bunga, aku lihat seorang lelaki muda berdiri dengan jaket hitam dan topi biru. Sorot matanya tenang, senyumnya ramah. Nuraini, tanyanya saat melihatku. Aku angguk pelan. Iya, kamu David. Dia tersenyum. Iya, alhamdulillah kamu datang. Kami duduk di bangku depan toko. Angin agak dingin, tapi suasana terasa hangat. David bicara banyak hal tentang pengalaman,
membantu TKW lain, tentang proses kepulangan, tentang pentingnya persiapan jika aku benar-benar ingin kabur dari keluarga itu. Kamu harus simpan semua dokumen penting, paspor, surat nikah, rekening bank, semua itu penting. Kalau kamu mau pulang, aku menyetujui semua yang dia katakan. Aku mulai merasa ada harapan. Dari hari ke hari, kami terus kontak, kadang lewat telepon, kadang lewat pesan singkat. Kami ngobrol tentang banyak hal, tentang masa lalu, impian, dan apa yang ingin kami capai. Aku mulai merasa nyaman. Aku merasa dihargai, dianggap sebagai manusia, bukan sekadar istri kedua dari seorang majikan kaya. Suatu hari, dia tanya, "Kamu suka lagu Someone Like You dari Adele?" Aku senyum kecil. "Iya, lagu itu sedih banget," dia balas. "Aku suka, karena itu mengingatkanku pada orang-orang yang pernah hilang, tapi juga memberi harapan bahwa ada cinta yang lebih baik di depan." Aku menatap layar HP-ku lama. Aku tahu, aku mulai menyukainya. Tapi aku juga takut, aku istri orang. Dan aku tahu, hubungan ini bisa jadi bencana kalau sampai ketahuan. Aku mulai bingung. Di satu sisi, aku ingin pulang ke Indonesia. Ingin kumpul lagi dengan ibu dan adik. Ingin hidup bebas. Tapi, di sisi lain, aku mulai merasa nyaman bersama David. Dia membuatku merasa hidup lagi. Aku merasa dicintai. Tapi apakah aku berhak merasakan itu? Apakah aku pantas? Aku menatap wajahku di cermin. Aku bukan lagi Siti Nuraini yang dulu. Aku sudah menjadi wanita yang berbeda. Lebih tua, lebih lelah, dan lebih paham arti kehidupan. Aku menangis diam-diam. Aku tidak tahu harus kemana. Malam itu, aku video call Rina. "Rin, ada sesuatu yang harus aku ceritain." Rina langsung serius. "Ada apa? Kamu nangis?" Aku tarik napas panjang. Aku kenal seseorang. Namanya David. Dia bantu aku soal kepulangan. Tapi aku mulai suka sama dia. Rina diam sejenak, lalu berkata, "Siti, kamu harus waspada. Hubungan dengan orang lokal itu berisiko tinggi. Apalagi kamu udah jadi istri sah mereka." Aku menunduk. Tapi aku merasa dihargai. Aku merasa hidup lagi. Rina menatapku lewat layar. "Jangan biarkan perasaan itu membuatmu lengah. Fokus pada tujuan awalmu, pulang. Kalau kamu yakin David bisa bantu, lanjutkan. Tapi jangan sampai kamu terjebak lagi." Aku mengangguk. "Iya Rin, aku akan hati-hati." Beberapa hari kemudian, aku sedang duduk di balkon lagi. Melihat langit malam yang penuh bintang, HP-ku berdering. Pesan dari David. "Aku rindu suaramu. Aku harap kamu baik-baik aja di sana." Aku menahan air mata. Aku ingin sekali pulang, ingin keluar dari semua ini. Tapi aku takut. Aku mengetik balasan, juga rindu. Tapi aku takut. Aku takut gagal. Aku takut mereka akan menemukan semuanya. Beberapa detik kemudian, dia balas, "Kita tidak akan gagal. Asal kamu tetap kuat. Percayalah, kamu pantas bahagia." Aku menutup HP-ku pelan. Hatiku berdebar. Aku tahu konflik besar akan segera terjadi. Aku masih ingat hari itu, seperti adegan dalam film yang tak bisa dihentikan. Cuaca panas terik, tapi hatiku membeku. Aku baru saja pulang dari pertemuan rahasia dengan David. Kami janji bertemu lagi minggu depan untuk lanjut merencanakan kepulanganku ke Indonesia. Aku masuk ke rumah besar itu dengan langkah pelan. Aku coba tenangkan diri, tapi saat aku buka pintu kamar, suasana langsung berubah. Fatima sudah menungguku. Dia duduk di kursi sambil memegang HP-nya. Matanya tajam surat. "Wahai," penuh amarah. "Dari mana kamu?" tanyanya dingin. "Aku belanja bahan dapur," jawabku pelan. Dia tertawa sinis. "Belanja? Di toko bunga?" Aku langsung membeku. Dia tahu HP-mu dibajak. "Semua pesan dengan lelaki itu ketahuan," katanya sambil melempar HP ke atas tempat tidur. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatap layar yang menampilkan percakapan pribadiku dengan David. Tanpa basa-basi, dia menyeretku ke ruang keluarga. Anak-anak sedang nonton TV. Mereka langsung diam begitu melihat ibu mereka marah-marah. Tuan Salman ada di sana, duduk di sofa dengan ekspresi datar. "Ini semua gara-gara kamu," seru Fatima. "Saya bilang jangan percaya sama pembantu ini. Tapi kamu tetap saja nekat nikahi dia." Tuan Salman tidak langsung menjawab. Dia menatapku lama.
Kamu bertemu siapa? Aku menunduk seseorang yang ingin membantuku pulang. Fatimah mendengus keras. Pulang? Kamu pikir kamu bisa pergi seenaknya? Kamu istri sah kami. Uang itu belum kamu ambil semua. Masih banyak yang harus kamu bayar. Aku menggeleng pelan. Uang itu bukan milik saya cuma alat. Dan sekarang saya mau pulang. Saya nggak bisa hidup kayak gini terus. Tuan Salman akhirnya berdiri. Dia mendekatiku dengan langkah mantap. Kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan dapat 1 sen pun dari uang itu, katanya tegas. Aku menelan ludah. Saya tidak peduli. Saya tidak butuh uang itu kalau harus hidup tanpa harga diri. Dia menatapku tajam. Kamu pikir hidupmu akan baik-baik aja kalau pulang tanpa uang? Keluargamu akan kecewa. Mereka akan bertanya, kenapa kamu gagal? Kenapa kamu pulang tanpa hasil? Aku mengepal tangan. Saya lebih rela mereka kecewa daripada saya kehilangan diri sendiri. Fatimah langsung menyela. Kamu pikir kamu bisa bicara macam-macam? Kamu cuma istri kedua. Alat. Kamu gak punya hak apa-apa di sini. Aku menatapnya. Saya manusia. Saya punya hati. Saya punya impian. Dan saya tidak akan biarkan kalian hancurkan masa depanku. Tuan Salman menatapku lama. Lalu berkata, kamu punya 2 pilihan. Tetap di sini, jalani hidup sebagai istri saya. Atau pergi sekarang. Tanpa uang sepeser pun, aku diam. Mendadak, semua terasa berat. Aku ingat ibu, aku ingat adik. Uang itu bisa ubah hidup mereka. Tapi, apakah aku rela tinggal di neraka demi uang? Aku menarik napas panjang. Saya pilih pergi. Fatimah tertawa keras. Bagus, keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku mulai mengemas barang-barangku. Dengan tangan gemetar, aku masukkan paspor, surat nikah, dan beberapa dokumen penting ke dalam tas. Aku tidak membawa apa-apa selain itu. Saat aku turun ke bawah, Tuan Salman berkata pelan, kamu yakin? Aku angguk. Ya, saya sudah pastikan. Aku keluar dari rumah besar itu tanpa menoleh ke belakang. Langkahku mantap. Meski hati remuk, aku naik taksi menuju lokasi pertemuan dengan David. Saat sampai, dia langsung menyambutku. Ada apa? Kamu kelihatan panik. Aku menatapnya. Aku keluar, aku kabur. Mereka tidak kasih uang itu, tapi aku bebas. David langsung memelukku. Kamu hebat, Nuraini. Kamu benar-benar hebat. Aku menangis di pelukannya. Tangisan liga, tangisan haru. Tangisan penyesalan malam itu. Aku telepon ibu, hatiku deg-degan. Assalamualaikum nak. Iya, bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nak? Lama banget kamu gak kirim uang. Aku menarik napas. Maaf bu, uang itu nggak jadi ditransfer. Ibu diam sejenak. Kenapa? Apa kamu sakit? Ada masalah? Aku menahan air mata. Aku udah keluar dari situ bu. Aku tidak bisa terus-terusan hidup kayak gitu. Maafin aku. Aku gak bisa bantu adek lagi. Ibu diam, lalu berkata pelan. Kamu baik-baik aja nak. Itu yang penting. Kalau kamu bahagia, ibu juga bahagia. Aku menangis makin keras. Terima kasih, bu. Aku duduk di balkon penginapan kecil yang disediakan oleh David. Langit malam penuh bintang. Aku lihat foto keluargaku di HP. Aku tidak membawa uang banyak. Aku tidak membawa kemewahan. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan, harga diri, dan kesadaran bahwa aku pantas dicintai dengan tulus. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan jatuh secepat ini. Setelah kabur dari rumah besar itu, aku tinggal sementara di sebuah penginapan kecil yang disediakan oleh David. Dia sangat baik padaku, tapi aku tahu bantuan itu tidak bisa bertahan selamanya. Uang yang kubawa hanya cukup untuk beberapa minggu. Aku tidak punya paspor yang aman, tidak punya rekening lokal yang bisa aku akses, dan tidak ada surat nikah yang bisa digunakan sebagai bukti hukum bahwa aku pernah menjadi istri sah Tuan Salman. Aku benar-benar sendirian, dan aku mulai merasa terjebak lagi. Beberapa hari setelah kabur, aku duduk sendirian di meja makan penginapan. HP-ku berdering. Ada pesan dari Rina. Sid, kamu baik-baik aja? Kamu belum kirim kabar. Aku tarik napas panjang, lalu jawab. Aku masih di Cape Town.
Aku kabur dari rumah mereka, tapi aku nggak bawa apa-apa. Uangku tinggal sedikit. Aku nggak tahu harus kemana. Rina langsung balas cepat. Kamu harus tetap tenang. Cari bantuan dari komunitas TKW atau kedutaan Indonesia. Jangan biarkan dirimu terlantar. Aku mengusap air mata. Aku takut, Rin. Aku takut nggak bisa pulang. Beberapa jam setelah percakapan dengan Rina, HP-ku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Assalamualaikum. Suara seorang lelaki terdengar di seberang. Iya, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Aku utusan keluarga Salman. Mereka ingin kamu kembali. Aku langsung membeku. Saya sudah memilih untuk pergi. Kamu yakin? Kamu tahu uang mas kawin itu belum ditransfer sepenuhnya kan? Masih ada sebagian besar yang belum kamu ambil. Aku menelan ludah. Itu bukan alasan bagiku untuk kembali. Lelaki itu diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu tidak kembali, mereka bisa laporkan kamu hilang. Atau bahkan melaporkan pencurian dokumen. Kamu bisa kena deportasi, penjara. Aku menutup mata. Aku tahu dia tidak main-main. Aku mencoba menceritakan semua ini pada David saat kami ketemu sore itu. Dia mendengarkan tanpa menyela. Sorot matanya penuh rasa prihatin. Kamu harus hati-hati, katanya. Mereka bisa melakukan apa saja untuk menjagamu di sini. Apalagi kalau mereka takut kamu akan bicara banyak. Aku menatapnya. David, kalau aku kembali, apakah kamu mau tunggu aku? Dia terkejut. Kamu serius mau kembali ke situ? Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Aku cuma butuh jalan keluar. Aku nggak bisa pulang tanpa uang. Ibu pasti kecewa. Adek juga pasti mikir buruk tentangku. David menatapku dalam-dalam. Dengarkan aku, Siti. Uang itu penting, tapi hidupmu lebih penting. Kalau kamu kembali ke situ, kamu akan semakin terperangkap. Aku nggak rela lihat kamu menderita lagi. Aku menangis, tapi aku nggak tahu harus kemana. David menarik napas panjang. Aku punya teman di kedutaan Indonesia. Aku bisa bantu kamu ajukan permohonan paspor darurat. Setelah itu, kita carikan tiket pulang. Tapi kamu harus sabar, prosesnya bisa agak lama. Aku mengangguk pelan. Iya, aku akan coba. Besoknya, aku dan David pergi ke kedutaan Indonesia. Di Cape Town, kami harus antre lama. Saat sampai di loket, petugas bertanya, ada masalah apa, Mbak? Aku menarik napas. Saya mantan istri majikan saya. Saya kabur karena tidak tahan lagi. Saya butuh paspor darurat untuk pulang ke Indonesia. Petugas langsung mencatat informasi. Silakan isi formulir ini dan lampirkan salinan paspor lama, surat nikah, serta bukti pekerjaan Anda di sini. Aku menyerahkan semua dokumen yang aku miliki. Petugas melihatnya, lalu berkata, proses paspor darurat memakan waktu sekitar 7-10 hari kerja. Kalau Anda ingin cepat, kami bisa bantu dengan biaya tambahan. Aku melihat David. Dia langsung bilang, aku bantu bayarnya. Aku menatapnya, tersenyum kecil. Terima kasih. Sore itu, aku video call ibu. Hatiku deg-degan. Assalamualaikum, Nak. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Kamu kelihatan beda. Kamu baik-baik aja. Aku menarik napas. Aku udah keluar dari situ, Bu. Aku nggak bisa bawa uang itu. Maafin aku. Ibu diam sejenak, lalu berkata pelan. Kamu udah hebat, Nak. Kamu udah berusaha. Ibu sayang sama kamu. Tidak peduli kamu pulang dengan apa, ibu tetap bangga. Terima kasih, Bu. Aku duduk di balkon penginapan. Langit malam penuh bintang. Aku lihat foto keluargaku di HP. Aku tahu, aku tidak membawa uang banyak. Aku tidak membawa kemewahan. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih berharga, kebebasan, harga diri, dan kesadaran bahwa aku pantas dicintai dengan tulus. Esok paginya, aku dapat kabar dari kedutaan. Paspor daruratku selesai. Aku duduk bersama David di ruang tamu penginapan. Ini tiketmu, katanya sambil memberiku amplop biru. Berangkat tanggal ke-18, 2 minggu lagi, waktunya cukup untuk persiapan. Aku menatapnya. Dan kamu, Pak, akan tetap di sini. Dia tersenyum samar. Aku akan tetap di sini. Aku bekerja di Yayasan TKW. Tapi, aku akan selalu doakan kamu. Sampai kita ketemu lagi. Aku menangis. Terima kasih David, tanpamu aku mungkin masih terjebak di neraka. Itu, dia memelukku. Kamu hebat Siti sekarang.
saatnya kamu pulang. Tanggal 18 tiba, aku duduk di kursi Bandara Internasional Cape Town, tas kecil di pangkuan. HP kuat-kuat aku genggam. Di layar, ada foto keluarga kami di Bandung. Ibu tersenyum lebar. Adik melingkarkan tangannya di bahuku. Aku menarik napas panjang. Aku pulang. Pesawat pertama membawaku dari Cape Town ke Dubai. Dari sana, lanjut ke Singapura. Dan akhirnya, penerbangan terakhir menuju Bandung. Selama penerbangan, aku tidak bisa tidur. Otakku dipenuhi bayangan masa lalu. Bayangan rumah besar itu, bayangan Fatima, bayangan Tuan Salman, dan David. Aku ingat hari terakhir bersamanya, dia mengantarkanku ke mobil taksi. Matanya berkokok-kokah. "Kamu hebat, Siti," katanya pelan. "Jangan pernah biarkan siapapun hancurkan dirimu lagi." Aku memeluknya erat. "Terima kasih sudah percaya padaku." Lalu dia bisikan satu kalimat yang masih terngiang sampai sekarang. "Kalau suatu hari kamu merasa siap untuk mencintai lagi, aku akan tetap ada." Saat pesawat mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, jantungku berdebar kencang. Aku lihat keluar jendela. Langit biru cerah. Udara Bandung yang hangat menyambutku. Di area kedatangan, ibu dan adik sudah menunggu. Saat mata kami bertemu, aku langsung menangis. Ibu memelukku erat. "Alhamdulillah, Nak. Akhirnya kamu pulang." Adik juga ikutan menangis. "Kamu gak usah khawatirin uang itu lagi, Kah. Kamu udah cukup bagi kita." Aku hanya bisa mengusap air mata. Aku merasa seperti baru benar-benar hidup lagi. Beberapa hari setelah pulang, aku mulai menyesuaikan diri. Rumahku kembali menjadi tempat yang nyaman. Meski sederhana, tapi rasanya seperti istana bagiku. Aku bantu ibu menjahit, sedikit-sedikit. Adik sering cerita tentang kuliahnya. Mereka senang melihatku lebih tenang. Tapi ada hal yang belum aku ceritakan. Aku belum bilang pada mereka bahwa aku pernah menikah. Aku belum bilang bahwa aku sempat menjadi istri kedua majikanku. Aku takut mereka akan menilai buruk. Aku takut mereka akan kecewa. Suatu malam, aku telepon Rina. "Rin, aku pulang. Aku di rumah." Rina langsung senang. "Alhamdulillah. Kamu baik-baik aja?" "Iya. Cuma aku belum bilang semuanya ke keluargaku." "Kenapa?" "Ok." Diam sejenak. "Aku takut mereka akan mikir buruk tentangku. Aku takut mereka akan merasa aku gagal." Rina menarik napas. "Siti, kamu harus ingat, kamu bukan gagal. Kamu cuma salah langkah. Tapi kamu berhasil bangkit, itu yang penting." Aku menangis lagi. Aku cuma ingin lupakan semua ini. Ingin mulai hidup baru. Rina balas dengan lembut. "Kamu pasti bisa. Percayalah." Beberapa bulan setelah pulang, aku mulai membangun usaha kecil. Aku jualan makanan ringan lewat online. Aku belajar masak resep Afrika yang pernah aku pelajari saat kerja di sana. Orang bilang rasanya unik dan mulai banyak yang pesan. Aku juga mulai aktif di komunitas mantan TKW. Aku ceritakan pengalamanku sebagai pembantu, lalu menjadi istri kedua, lalu kabur dan pulang tanpa uang. Tujuanku bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Ada beberapa orang yang memberiku dukungan. Ada juga yang menghakimi. Tapi aku belajar untuk tidak peduli. Yang penting adalah aku masih hidup, masih bisa mencoba lagi. Di malam pergantian tahun, aku duduk di halaman rumah. Suara petasan terdengar dari kejauhan. Angin malam dingin menyapaku. Aku menatap langit penuh bintang. Aku pikirkan semua yang telah terjadi. Aku ingat rumah besar itu. Aku ingat Fatima. Aku ingat Tuan Salman, dan aku ingat David. Aku mengetik sesuatu di HP-ku. Aku pulang. Aku bebas. Terima kasih untuk segalanya. Lalu, aku hapus kontaknya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku perlu melanjutkan hidup. Akhirnya, Siti pulang. Tidak dengan uang 25 miliar yang dijanjikan, tapi ia pulang dengan harga diri yang utuh. Pelajaran hidup yang berharga, dan hati yang perlahan mulai sembuh. Cerita ini mengingatkan kita semua bahwa terkadang jalan hidup tidak selalu lurus. Ada saatnya kita tersesat, bahkan menjual sebagian dari diri demi orang yang kita cintai. Tapi yang penting adalah bangkit, memaafkan diri sendiri, dan kembali ke jalan yang benar.
Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan komen kalau kamu juga punya pengalaman serupa atau pendapatmu tentang pilihan hidup. Siti, jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.